Halo, halo, apa kabar Anda semua? Kita ketemu hari Senin, tapi masih hari hari libur ya. Ini masih, saya nggak tahu, ini cuti bersama kelihatannya. Ini bagian dari cuti bersama karena kemarin kan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita etnis Tionghoa merayakan Imlek ya. Dan ini masih bagian dari libur bersama. Saya tahu saya begitu ya. Bung Rocky, mari kita tetap saja menarik untuk berbicara tentang situasi kita ke depan seperti apa tahun 2023 ini. Karena Ibu Sri Mulyani menyatakan bahwa ini dipersoalkan soal ini soal alarm palsu gitu Bung Rocky, karena Pak Jokowi kan di berbagai kesempatan selalu mengingatkan bahwa situasi global itu memburuk dan itu bisa kalau nggak hati-hati dampaknya ke Indonesia gitu, dan orang kemudian menyebut itu sebagai false alarm atau alarm palsu. Tapi kata Ibu Megawati kata Ibu Megawati lagi, saya lupa karena Ibu Megawati itu hari ini ulang tahun. Lupa saya, jadi bolak-balik, makanya saya terpikiran Ibu Megawati ulang tahun 76 gitu ya hari ini ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kata Ibu Sri Mulyani dinyatakan bahwa bukan false alarm, tapi itu memang terjadi di negara-negara tetangga, dan kalau dia mengibaratkan udara yang buruk itu cuacanya, geledeknya itu nyamber ke Indonesia gitu. Dan Indonesia masih baik-baik kalau kata Ibu Sri Mulyani. Begitu Bung Rocky. Ya itu juga false optimism itu. Oke, optimisme. Optimisme palsu dari Sri Mulyani. Karena yang real itu adalah Morowali, yang menggambarkan sebetulnya miniatur Indonesia, yaitu kesulitan ekonomi, disparitas, ketegangan etnis, dan itu yang membuat kita tahu bahwa kita ada dalam bahaya tuh. Kalau cuma soal nilai tukar segala macam ya, Bank Indonesia bisa lah main-mainin devisa itu, ditahan sebentar, digelontorin, lihat kebutuhan harian berapa tuh. Tetapi itu kan wilayah transaksi moneter, bukan hal yang real tuh. Dan yang real itu adalah kalau sinyal-sinyal dari bawah itu, yaitu pertentangan kelas, pertentangan buruh, itu dibaca sebagai bagian buruk dari ekonomi Indonesia. Lalu sinyal moneternya juga akan terpengaruh tuh. Tapi Sri Mulyani tentu saya paham, dia mesti kasih semacam optimisme. Kan nggak bisa Menteri Keuangan itu pesimis kan. Nah Jokowi dia jadi pesimis dalam upaya untuk membujuk rakyat supaya percaya bahwa dia bisa menyelamatkan Indonesia. Jadi dua posisi politik yang berbeda. Sri Mulyani harus kasih semacam optimisme karena dia tahu lalu lintas kebijakan yang bisa membahayakan Indonesia. Walaupun dia tahu hujan udah turun, tapi dia bilang dia enggak, itu baru mendung kok, padahal sebenarnya dia udah basah kuyup kan. Itu juga hal yang agak ajaib tuh. Tapi saya balik lagi, kenapa Pak Jokowi terus-menerus mengatakan bahwa bahaya ada krisis segala macam, karena dia ingin supaya krisis itu dijadikan alasan untuk perpanjangan masa jabatan. Itu mudah sekali tuh. Jadi beda sebetulnya yang diterangkan oleh Sri Mulyani dan Jokowi. Kalau kita anggap bahwa Indonesia nggak ada krisis, ya memang nggak ada krisis. Dari segi pendapatan nasional kita yang dalam beberapa semester ini justru melimpah karena komoditas. Tapi kan ini komoditas yang tinggal dipetik-petik dari pucuk pohon, kalau kata Faisal Basri. Ya apa susahnya metik-metik dari pohon terus dijual, ya pasti dapat duit. Apa susahnya gali-gali bumi lalu dapat batu bara dijual, apa susahnya tuh. Tetapi kan industri kita nggak tumbuh, tidak ada industri yang inovatif yang ditumbuhkan. Semua proyek yang masuk ke Indonesia itu didampingi oleh teknologi asing dan pekerja asing tuh. Jadi kalau kita lihat aktivitas Jokowi yang masih belusukan kemana-mana, dia memang mempersiapkan semacam rencana darurat bila ekonomi memburuk sesuai dengan prediksi dia tuh. Nah rencana darurat itu adalah menunda semua aktivitas politik karena alasan ekonomi itu. Jadi Jokowi memang menginginkan ekonomi memburuk sebetulnya, bukan supaya dia dapat keuntungan dari situasi itu kan. Nah Ibu Sri Mulyani nggak begitu jalan pikirannya tuh. Dia selalu tahu bahwa kan orang tahu Sri Mulyani bisa jaminkan reputasinya di dunia internasional. Tetapi kalau pemburukan itu bukan karena faktor-faktor internasional, melainkan karena korupsi, markup segala macam, Sri Mulyani mau bikin apa? Jadi kita mesti dengar keterangan Sri Mulyani sebagai keterangan yang teknokratik toh itu, sementara keterangan Jokowi yang bertentangan dengan Sri Mulyani itu keterangan politis. Yang agak lucu, Sri Mulyani justru yang pertama kali mengatakan Indonesia ada di dalam bahaya tuh. Itu kira-kira 2 semester lalu dia udah pernah ucapkan, dan pemantauan itu yang kemudian dia sadari ulang bahwa kalau dia bilang Indonesia dalam bahaya, ya bisa-bisa
Jokowi bilang oke, kalau dalam bahaya mesti ada yang nyelamatin, maka itu gue gitu. Ya, 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 ya. Tapi kan Sri Mulyani tadi menggambarkan gitu bahwa memang ada hujan kata dia, tapi pendoponya ini kuat gitu. Jadi ya kita tetap akan aman itu pernyataan dari Ibu Sri Mulyani. Tapi saya membaca juga ini kan kemarin pernyataan dari Kepala BIN juga ini forecast dari intelijen yang disampaikan juga di kepala daerah di dekat tempat Anda sana di Sentul itu yang dia menyatakan bahwa ada beberapa poin ini lebih detail lagi kalau Pak Budi Gunawan menyebutkan. Pertama bahwa mulai bulan Januari ini, tahun 2023 ini Indonesia sudah jadi net importer untuk kebutuhan pokok. Mulai gandum, itu termasuk sekarang kita kebetulan itu. Yang lain-lain beras dan sebagainya kita sudah jadi net importer, betul. Kedua, kata dia ini soal PHK. PHK besar-besaran juga terjadi. Dan itu bukan hanya terjadi di dunia, tapi di Indonesia juga mengalami yang sama, Bung Rocky ya. Bahkan termasuk yang dibangga-banggakan Pak Jokowi yang unicorn itu. Yang ketiga, kata Pak Budi Gunawan itu berkaitan dengan soal kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Meskipun ada satu lagi yang tadi dia sebut juga soal Ukraina Rusia itu, kata dia mungkin dalam skala terbatas akan ada bisa menggunakan nuklir, itu juga bisa jadi potensi ancaman gitu. Ya betul, itu data intelijen yang memang datang dari segala macam sumber World Bank, sumber diam-diam tentu BIN itu mengevaluasi keadaan di daerah tuh tentang daya beli, tentang ya gampang betul di Tangerang itu setiap hari ada 100.000 orang dipecat kok, atau 100.000 orang kehilangan buruhnya didorong untuk jadi outsource aja tuh. Jadi betul ada ketegangan, dan Budi Gunawan tentu lebih dari sekedar mengatakan ada ketegangan, tetapi dia mau katakan bahwa dari kemampuan deteksi intelijen, potensi berantakannya negara itu tinggi sekali tuh. Kira-kira itu kan poinnya. Kan nggak mungkin intelijen memberitahu seluruh peralatan yang dia punya itu untuk mendesak supaya lakukan reformasi di dalam kebijakan tuh. Tetapi sinyal intelijen itu yang benar, dan kita comply dengan sinyal itu kalau kita pergi jalan ke daerah dan lihat bagaimana. Kemarin saya nongkrong sebentar nih satu tenda kecil di sekitar Cibinong itu tuh, dan si penjaga itu, si mbak bilang saya hanya digaji 1,2 juta sebulan untuk kerja jagain kios yang lagi kesukaan anak-anak muda itu nongkrong di pinggir jalan tuh. Dan dia nggak tahu bagaimana caranya dia bisa hidup 1,2 juta, padahal upah minimum di daerah Bogor, Cibinong itu udah 3 juta tuh. Jadi sekali lagi kita melihat bahwa ada daya tahan subsisten pada rakyat. Nah, data yang diucapkan oleh intelijen itu tentu datang juga dari keresahan atau pemantauan di wilayah-wilayah yang seperti itu. Nah, saya aja nongkrong sebentar aja langsung tahu kondisi ekonomi kok. Apalagi Pak BG yang punya peralatan setiap hari mendeteksi potensi keresahan sosial. Jadi kalau bukan atas dasar warning keresahan sosial, nggak mungkin intelijen membocorkan data itu kan. Kan biasanya intelijen ya udah dia nggak mungkin bicara begitu kan. Masa intelijen membocorkan keadaan rakyat yang bisa dibaca oleh internasional. Tetapi tentu ada hal lain, bahwa mungkin Pak BG jengkel karena kemampuan atau kapasitas dia sebagian besar dipindahkan ke Pak Prabowo Depan sesuai dengan kepres presiden gitu. Jadi itu intinya tuh. Nah, kita mulai membaca sebetulnya political decay, pembusukan institusi mulai terjadi. Nah, kalau dari atas kita sebagai warga negara Indonesia mendengar kok beda Pak Jokowi dengan Sri Mulyani, kok beda Sri Mulyani dengan PG. Nah, itu pertanda memang udah retak di dalam. Nah, keretakan itu juga dibaca dengan baik oleh internasional. Jadi sekali lagi ini barang yang udah retak, mau hujan nggak hujan itu pasti juga runtuh. Jadi nggak perlu tunggu badai, Ibu Sri Mulyani, karena kalau udah retak fondasinya, apalagi data intelijen itu menunjukkan fondasi yang retak, maka jangankan badai, itu kecipratan air dari got aja bisa rontok kok nih Pak, nih istana. Nah, kan forecast intelijen semacam ini harusnya ini memang jadi masukan buat Pak Jokowi ya, yang itu semacamnya kita sebut kemarin sebagai taklimat atau briefing kepada Pak Jokowi untuk mengambil kebijakan-kebijakan gitu. Mungkin selama ini saya menduga mungkin taklimat ini semacam ini nggak digubris lagi oleh Pak Jokowi, lebih baik disampaikan oleh Pak BG ke depan para kepala-kepala daerah supaya kepala daerah lebih hati-hati gitu ya. Ya, itu bahayanya kan, data intelijen itu usernya adalah presiden, bukan kepala daerah tuh. Kan dalam siklus intelijen kita tahu ada data, ada dikumpulkan, tidak boleh ada analisis,
langsung dikasih pada user. Usernya nanti yang analisis. Sekarang BIN itu mengumpulkan data, dia analisis sendiri, dia simpulkan sendiri, dia bocorkan sendiri. Lalu orang bertanya, tuh sistem intelijennya bagaimana? Ini mungkin udah jengkel betul BIN ini menganggap bahwa ya udahlah, mending gue ngomong langsung tuh. Itu juga udah sinyal buruk dalam filsafat intelijen, nggak boleh begitu. Yang disebut intelijen cycle atau circle. Nah, kelihatannya memang sejumlah kasakusuk di sana lagi berlangsung karena ketegangan politik antara Megawati dan Pak Jokowi. Jadi mengirim sinyal, ada proxy war antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, itu terbaca di dalam pidatonya atau keterangan intelijen dari Pak BG. Hal yang nggak mungkin ada di negara, di Amerika misalnya kepala intelijen membriefing kepala daerah, itu ajaib. Jadi sekali lagi kita lihat faktor di belakang itu ada persaingan politik, dan Pak BG mau kasih sinyal bahwa Pak Jokowi anak gagal sebetulnya. Sinyal itu datang dari mana? Ya pasti dari Bu Mega. Ini kita terpaksa menganalisis karena Pak BG muncul di publik dan tiba-tiba bilang bahwa badai di depan mata. Dan kan mestinya Pak Jokowi panggil dua-duanya, yang benar mana? Sri Mulyani atau Budi Gunawan? Kan itu intinya kan. Kalau persnya terbuka itu pasti ketahuan nih yang mana sebetulnya yang lagi membujuk, yang mana yang lagi mengancam. Ya. Tapi gini, saya kira yang paling penting adalah bagi publik ya, karena kita kan sudah punya pengalaman agak sulit untuk menjadikan pegangan pernyataan-pernyataan Pak Jokowi, karena kemudian itu yang terjadi kontradiktif kan gitu ya. Tapi saya kira kita tanpa mendengar Pak Jokowi, tanpa mendengar Ibu Sri Mulyani, kalau Pak BG mungkin agak menarik karena ini kan sekali-kali muncul semacam itu. Kita sendiri juga tahu bahwa situasi tahun 2023 itu pasti tidak akan baik-baik saja, dan saya kira ini penting buat kita, ini juga alarm buat kita masing-masing gitu. Ya itu yang terjadi itu 2023 itu tahun yang akan meledak udah pasti. Potensi kerusuhan sosial pasti akan berlangsung tuh. Bibitnya ada di Morowali, dia bisa pindah ke Sumatera, dia bisa nyebrang ke Papua segala macam. Karena itu real, itu soal daya tahan hidup itu yang didesak oleh kebutuhan yang meningkat, seluruh kebutuhan pokok meningkat, sementara subsidi itu udah nggak bisa diandalkan itu. Tetapi pemerintah tentu mesti cari akal, kan dia nggak mungkin berharap bahwa harga komoditas baik ini bagus aja nih, harga sawit batubara lagi bagus, tapi kan komoditas kan ada siklusnya tuh. Kebutuhan itu juga tergantung demand di luar negeri. Kalau ada perang, ada musim panas, atau musim dingin, atau ada hal-hal lain. Jadi kita tahu bahwa kita justru cemas. Dan kecemasan itu yang diprediksi dengan baik, bahwa 2023 itu tahun kecemasan. Nah, supaya nggak cemas, harusnya Presiden datang dengan perlengkapan yang lebih masuk akal itu. Dan kalau Presiden masih belusukan dan kasak-kusuk di mana-mana, kan dia sendiri yang cemas. Nah, orang yang cemas ini yang dipantau oleh sistem moneter internasional atau financial market dunia. Waduh, Jokowi itu cemas, penggantinya nggak ketahuan, sementara intelijen bocorin data, lalu ada reaksi dari Sri Mulyani seolah-olah mewakili pikiran bahwa udah Indonesia aman. Jadi kita dianalisis justru karena data kita berantakan kan. Lain kalau Presiden datang dengan public address dan dengan satu suara, di belakangnya ada Sri Mulyani, ada BG, ada segala macam. Itu orang percaya bahwa oke, dia habis rapat kabinet. Nah, sekarang yang terjadi, Sri Mulyani rapat sendiri, BG rapat sendiri, Jokowi nggak pernah rapat karena dia suka belusukan. Ya. Saya kira soalnya di situ ya. Dalam situasi semacam ini sebenarnya orang pasti akan percaya kalau Pak Jokowi itu bukan jadi statement, jadi seorang negarawan gitu, yang menyampingkan kepentingan keinginan dia untuk berpanjang masa jabatan, tapi melihat bahwa bagaimana ini sebagai nahkoda beliau membawa kapal ini meskipun dalam situasi yang badai sedang mengamuk, tapi dia meyakinkan dia bisa membawa ini sampai ke pelabuhan gitu ya. Iya, dia nggak ngerti bagaimana kepala kamar mesin kan Sri Mulyani, yang tahu tentang oli masih ada apa tinggal oli bekas buat ganti. Yang mengerti navigasi kan Pak Budi Gunawan, yang tahu arah angin tuh. Jadi nakoda ini kan tinggal infonya dari kamar mesin bilang oke, ini kemampuan kita masih cukup untuk manuver walaupun ada badai. Lalu navigasi bilang enggak ada badai. Jadi bagaimana yang akan diputuskan oleh nakoda? Jadi nakoda akhirnya ya dia anggap bahwa
Yang dia kendalikan itu adalah sesuatu yang akan diselamatkan oleh keadaan itu. Jadi bagian-bagian kemampuan menakodai bangsa ini tidak dilengkapi oleh data dari kamar mesin maupun data cuaca. Nah, Pak Jokowi ada di tengah-tengah, kirinya ada kanan, ada karang, depannya ombak mulai datang tuh. Tapi dia merasa bahwa oke, dia bisa selamatin. Nah, kita tunggu aja apa yang mau dia lakukan. Kalau tidak ada persiapan dari awal. Dan bagi publik internasional ini adalah berita bagus untuk mulai mengintervensi kelemahan-kelemahan Indonesia. Ya, ya, ya. Karena kan Pak Jokowi itu menggunakan istilah yang kemudian juga digunakan oleh Pak Budi Gunawan, winter is coming gitu ya. Tapi kalau saya yakin kalau saya berani pastikan bahwa winter not coming, karena memang kita tidak mengenal istilah winter di Indonesia. Yang ada banjir. Ya, banjir, bandang, rob. Ya, banjir bandang, rob dan sebagainya itu yang terjadi gitu ya, Bung Rocky ya. Jadi kita simpulkan aja bahwa ada kekacauan, ada ketiadaan koordinasi itu. Tentu yang paling paham ya Pak Luhut. Pada akhirnya Pak Luhut yang paham tuh, karena dia kan bergaul dengan segala macam faksi. Tapi Pak Luhut sendiri adalah bagian dari kecemasan itu menurut saya tuh. Dan peristiwa-peristiwa di Morowali yang terkait dengan kerusuhan etnis, peristiwa di Papua yang terkait dengan pemantauan HAM internasional, itu adalah hotspot yang pasti akan tersambung itu. Morowali akan tersambung dengan Papua mungkin akan tersambung dengan Aceh yang juga resah itu. Aceh tersambung dengan Riau. Jadi ini betul-betul ring of fire ini di 2023 ini akan saling memanaskan antar daerah. Yes, dan bagi kita paling penting adalah untuk grassroots, untuk anak bangsa adalah mengeratkan kembali persahabatan di antara anak bangsa ya. Karena dalam situasi seperti sulit apapun, ketika kohesi sosial kita kuat, kohesi kita sebagai bangsa kuat, kita pasti insya Allah kita bisa menghadapi semuanya itu. Ya, itu yang diabaikan Pak Jokowi. Pak Jokowi nggak ngerti bahwa ada bara sosial yang betul-betul lagi panas. Dia nggak paham itu. Karena yang dia paham adalah masa depan dia itu harus dijamin. Entah siapa yang akan jamin. Oke. Thank you. Dan kohesi sosial itu kita mulai dengan 0%. Nah, ini keakraban dimulai dengan kejujuran 0%. Yes. Oke, thank you, Bung Rocky. Iya.